Halo kakak, berhubung ini adalah kisah novel jadi kemungkinan video dan narasi tidak sama, dukung like, komen dan subscribe kakak, semoga bisa terhibur, selamat mendengarkan. Tahun-tahun itu seperti pesawat ulang-alik, tetapi tahun-tahun ini sepertinya hanya meninggalkan jejak pada saya, saudara Nian masih sama, Hua diam, mengulurkan telapak tangannya dan telapak tangan Xiao Yan untuk saling berpegangan erat, meskipun hubungan di antara mereka mungkin tidak terlalu dalam. Tetapi itu juga merupakan persahabatan yang langka selama bertahun-tahun. Saudara Yuyu, ada apa dengan anggota Anda, bukan? Xiao Yan memandang bunga tua itu dalam diam, sudah ada udara mati di tubuhnya, saya tidak terluka, tetapi menikmati proses penuaan, dan menunggu akhir hayat. Dalam tahun-tahun yang panjang, jika tidak ada keterikatan, mengapa repot-repot tinggal lama tanpa mengucapkan sepatah kata pun dan tersenyum, sepertinya dia telah melihat esensi kehidupan. Hua Diao Hua Xie adalah keadaan normal di dunia, saudara Xiao Yan tidak pernah berpikir bahwa dia akan bisa bertemu denganmu lagi sebelum pergi, itu benar-benar nama keluargaku. Hua Bu terdiam, dan terus tertawa. Xiao Yan tidak membuka mulutnya untuk membujuk, setiap orang memiliki hidupnya sendiri, dan sekarang dia tidak akan ikut campur lagi, meskipun dia tidak mengenal Hua Bu Xi, apa yang dia alami dalam ribuan tahun ini. Tapi ini juga terakhir kalinya mereka akan bertemu. Mereka berdua tidak berbicara seperti itu, mereka bahkan tidak minum anggur. Tetapi setelah Xiao Zuo menyesap teh, Xiao Yan berdiri. Hidup ini tidak sesuai dengan orang lain, tidak hidup sesuai dengan dirinya sendiri. Itu cukup untuk tidak galak. Selamat tinggal. Suara anti-inflamasi jatuh. Hua Buyu tersenyum. Pada saat ini dia terlihat lebih abadi. Dia tidak menjawab, karena sekarang dia tidak membutuhkan jawaban apapun. Kembali ke mata Ceres Hao masih tertuju pada hati merah ini. Hati Long Yi masih memiliki fluktuasi khusus. Xiao Yan bertanya, Long Yi menggelengkan kepalanya, lapisan ini diubah oleh hati leluhur Tuan Sembilan Yin. Namun, sudah lama habis, dan tidak ada yang tersisa, kata Long Yi. Xiao Yan berhenti sebentar, terlalu hampa untuk mengamuk, bagaimana mungkin kekosongan laut barat ini mudah. Lepaskan bintang merah dengan sumber daya yang agung. Tetapi saya tidak tahu bagaimana mereka selamat. Tetapi jelas hati ini juga telah dimusnahkan secara brutal. Xiao Yan tidak lagi menghargai matanya dan menutup jiwa virtualnya sedikit. Seolah-olah Xiao Yan dapat mengabaikan mata seluruh Laut Void, memperluas kekuatan jiwanya tanpa batas, lubang hitam muncul, dan para dewa kuno tenggelam di dalamnya, dan ketika mereka muncul kembali, mereka telah datang ke tepi kekosongan Laut Barat, dekat dengan kekosongan dunia bawah utara, yang tidak lagi sebanding dengan kecepatan yang telah dilakukan Xiao Yan adalah teleportasi. Dia bisa berteleportasi langsung melalui Void Soul. Tidak ada aturan dalam sistem dewa untuk mencegah kita bergerak dengan cara ini, tetapi gerakan semacam ini juga menghabiskan kekuatan jiwa saya sangat banyak. Langkah ini adalah yang terjauh yang pernah dicoba Xiao Yan. Jadi setelah transfer selesai, dia merasakan angin puyuh langit dan bumi, dan ada juga sedikit sensasi kesemutan, yang merupakan batasnya. Tetapi jika melewati Bahtera, bahkan jika sekarang dalam kecepatan penuh, ia harus melewati beberapa lubang hitam, dan akan memakan waktu setidaknya 10 tahun untuk tiba, dan Nitrate Flame, yang memiliki jiwa gerak virtual, datang ke sini hanya dengan teknik transfer yang luar biasa dalam sekejap. Dalam perjalanan ini, selain pergi ke dewa yang kacau untuk menyembunyikan Xiao Yan, dia masih mengirim Xiao Yueli kembali ke kekosongan utara. Tanpa dia, dia adalah Raja Dunia Bawah, dan Raja Pemakaman Surgawi pergi ke dunia pegunungan dan lautan. Lalu sekarang dunia bawah harus dikendalikan olehnya untuk waktu yang lama, setelah Xiao Yan pindah kali ini, dengan kekuatan jiwanya sekarang, ramuan memulihkan jiwa memiliki sedikit efek, tetapi Xiao Yan hanya menelan semuanya. Lain kali adalah dia hanya bisa bergerak maju melalui dewa-dewa kuno, dan ketika Xiao Yan pulih, dia telah melewati lubang cacing dan datang ke bulan Void Utara, di mana Wang Cai. Saya membutuhkan dia untuk membawa saya ke pemakaman Dewa Kekacauan. Xiao Yan langsung menjelaskan tujuan perjalanan ini kepada Xiao Yueli. Setelah mendengar ini, Xiao Yueli segera bersiul, dan setelah datang ke kekosongan utara, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa aura Xiao Yueli tumbuh dengan liar, dan ini adalah ladang rumahnya. Ayah menunggu, dia harus dengan kecepatan penuh. Palung Dewa Kuno mengapung di kekosongan utara. Tempat ini jelas berbeda dengan Void of the West Sea, yang tidak sepenuhnya gelap, tetapi tertutup kabut, dan sekilas merupakan tempat yang mudah untuk bertahan dan sulit untuk diserang.
Hanya saja setelah datang ke sini, Xiao Yan memejamkan mata, meskipun dia tidak berbicara, tetapi dia juga menginap semalam. Napas Beijing berfluktuasi, dan peran kekosongan utara dalam sistem dewa dapat dimengerti, bisa dikatakan sebagai inti mutlak. Tidak baik baginya untuk datang. Bagaimanapun, Knight Beijing bukanlah orang dari Sensi, tetapi dia datang ke sini kali ini, bukan untuk pergi ke dunia bawah untuk menemukan dewa kekacauan yang tersembunyi. Tempat untuk menyerap semua yang mengambang di seluruh dunia Sensi. Saya tidak tahu sudah berapa lama, dalam kabut dan ketiadaan. Ada seberkas cahaya, beterbangan, terlihat luar biasa. Kecepatan cahayanya cepat, Gu Shenhao tidak membatasinya. Tetapi biarkan itu bergegas ke dalamnya. Chang Hong bergegas langsung menuju Xiao Yueli tanpa diduga. Xiao Yueli mengangkat kakinya dan menendang keluar pada saat mendekat, hanya untuk melihat seekor anak anjing gemuk terbang ke samping, di tanah. Setelah berguling terus-menerus, dia dengan cepat bergegas ke kaki Xiao Yueli lagi dan mengulurkan lidahnya, menjilati sepatu bot Xiao Yueli. Ekor kecil yang patah bergoyang, terlihat sangat bahagia dan makmur. Ayahku ingin mengatakan sesuatu. Xiao Yue jauh dari warna yang tepat, meskipun dia tidak meludahkan, dia secara alami mengerti kata-kata orang, dan orang lain mungkin mengabaikannya. Xiao Yueli berkata, telinganya langsung berdiri dan berbalik, dan kemudian menemukan Xiao Yan. Saya ingin pergi ke pemakaman kekacauan lagi, saya harus bekerja. Pertama kali saya mencari pemakaman dewa kekacauan, itu melalui Void Beast, dan sekarang melalui Wang Cai, awalnya juga Void Hound, yaitu, ia dapat menemukan pemakaman dewa kekacauan yang melakukan perjalanan di kekosongan dunia bawah utara di 2965 Wang Cai. Setelah mendengar ini, dia bergegas keluar dari parit dewa kuno, dan sosoknya menghilang dalam sekejap. Apakah dia melarikan diri? Semua orang sedikit penasaran. Dia menantang Xiao Yueli untuk mendengus dingin dan berkata bahwa kesetiaan Wang Cai tidak diragukan lagi, dan dia tidak tahu berapa lama itu telah berlalu, dan Wang Cai telah berubah menjadi Chang Hong lagi. Wang membuat gonggongan anjing yang sangat tidak bermartabat. Hanya Long Yi dan Xiao Yueli yang bisa memahaminya di sini. Ikuti dia. Setelah mengatakan itu, Wang Cai mengulurkan cakarnya dan memimpin arah para dewa kuno, dan butuh beberapa saat untuk menemukan nomor tersembunyi dewa kekacauan. Karena Xiao Yan tidak dapat langsung menemukan aula kuno, sepertinya itu adalah aula kuno yang dilupakan oleh waktu, dengan 9 kabel besi berbintik-bintik di atasnya, dan aula kuno pelayan Void berkepala 9 di depannya masih tertulis di atas aula kuno 9 pelayan Void. Meskipun Xiao Yan ada di sini untuk kedua kalinya, dia masih penuh misteri. Bahkan sekarang, kekuatannya tidak seperti dulu, dan banyak orang masih kagum ketika mereka datang ke sini. Dewa-dewa kuno masuk dengan dewa kekacauan, menghilang bersama, dan setelah aula kuno hilang, para dewa kekacauan disembunyikan. Pintu masuk yang sebenarnya, lubang cacing kecil, adalah kekacauan yang sebenarnya setelah memasukinya. Terima kasih sudah mendengarkan kakak dan yang sudah subscribe. Untuk yang belum subscribe yuk subscribe kakak. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.